¡Silencio! Acá no se habla con nadie. ¡Silencio! Tanggal 7 September, 9 tahanan tumpah Maros disandra dengan rahasia oleh pemerintahan militer. 3 diantaranya yaitu PP Mujica, NATO, dan Rezenkov, yang merupakan orang penting dalam gerakan tumpah Maros. Karena pemerintah tak bisa membunuh ketiganya, akhirnya dengan diam-diam pemerintah menindas ketiganya agar mereka putus asa dan berharap mereka pun bunuh diri aja. Di sana masing-masing dari mereka dimasukkan ke dalam penjara yang berbeda dan disiksa sendiri-sendiri. Mereka dipaksa untuk berdiri di sudut ruangan sempit sambil terus menghirup aroma bensin hingga kain itu mengering. Di pagi hari saat penjara membuka penutup kepala, masing-masing dari mereka menemukan sebuah tulisan di dinding yang berbunyi, "Kalian yang masuk ke sini, tinggalkan semua harapan kalian." Awalnya mereka tidak mengerti dengan maksud tulisan itu, hingga akhirnya penjaga memberikan surat dari Kementerian Resolusi Pertahanan yang melarang mereka berbicara pada siapapun, termasuk penjaga. Bahkan mereka juga menutup satu-satunya jendela yang ada di sana, yang membuat mereka nggak bisa merasakan udara di siang hari. 12 kemudian, mereka bertiga dipindahkan ke penjara lain, di mana mereka diperlakukan seperti binatang. Masing-masing dari mereka dimasukkan ke dalam sel yang berbeda, dengan keadaan tangan yang dirantai, disiksa, dan diberi makanan yang sangat-sangat gak layak. Suatu hari, seorang jenderal datang untuk memberikan sebuah surat keputusan yang bertuliskan, jika ada serangan, maka mereka dipindahkan untuk membunuh ketiga tahanan. Sang jenderal juga mengatakan bahwa sekarang mereka bukanlah tahanan lagi, melainkan sandera negara. Ia terus memiliki mereka bertiga dan menyarankan jika lebih baik mereka bunuh diri saja, daripada harus menerima siksaan terus-menerus. Sebelum pergi, sang jenderal mengatakan pada Rezenkov bahwa pihak keluarganya terus mendesak agar mereka bisa mengunjunginya. Sang jenderal pun mengizinkannya Rezenkov untuk bertemu dengan keluarganya, namun dengan syarat tidak mengatakan apapun tentang keadaannya di penjara. Karena kalau tidak, maka sang jenderal tidak akan segan-segan untuk membunuh seluruh keluarganya. Qué linda sorpresa. Paseamos. Cerrar los ojos. Ay, papá, estos lentes me hacen... Bertemu dengan keluarga adalah satu-satunya bentuk motivasi terbesar untuk mereka terus bertahan hidup di gelapnya penjara. 803 hari kemudian, tepatnya tahun 1975, mereka kembali dipindahkan. Kali ini mereka dipindahkan di gedung tua pinggir hutan. NATO dan Rezenkov ditempatkan di sel yang bersebelahan, dan mereka memanfaatkan ketukan dinding untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun perlakuan sipir di sini tidak jauh beda dengan penjara lainnya. Setiap harinya mereka harus memakan makanan sisa, bahkan meminum air kencing para sipir di sana. Sementara PP dikurung di tempat lain, dia harus bertahan dengan kesepian dan keheningan. Setiap harinya PP hanya ditemani oleh semut kecil yang membuatnya terus berhalusinasi.
Bahkan saat malam tahun baru datang, mereka hanya bisa menikmati kembang api dari balik jendela saja. Suatu hari saat Nato hendak buang air besar, ia mengeluh kesusahan karena tangannya harus diborgol di atas pipa. Namun karena sipir di sana tidak punya wewenang untuk melepas borgolnya, akhirnya ia melaporkan masalah itu pada atasannya. Di kesempatan itu, Nato mencoba mengambil sobekan surat kabar bekas cebok para sipir. Setelah kembali ke selnya, ia membagikan berita yang tertulis di surat kabar bekas tadi pada Rezenkov. Meskipun hanya segelintir informasi, mereka cukup senang mengetahui kabar dari dunia luar. Di tempat lain, Ibunda Pipe terlihat sedang mendatangi penjara untuk mengunjungi anaknya. Ia rela menunggu dari pagi hingga malam. Bahkan ia rela kehujanan demi bisa bertemu dengan sang anak. Namun setelah seharian ia menunggu, Lo siento, pero su hijo no se encuentra disponible. ¿Y qué información dispone? La que le di. dan di waktu yang bersamaan Pepe pun juga berhalusinasi bahwa ibunya telah datang untuk menjenguknya. Di tahun 1977, mereka bertiga kembali dipindahkan. Kali ini mereka ditempatkan di sebuah sel yang sangat kumuh, penuh tikus, bahkan mereka dilarang untuk melewati garis batas yang sudah ditentukan. Ditambah lagi dinding yang begitu tebal membuat mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja hal ini membuat mereka semakin terpuruk, depresi, dan putus asa. Suatu hari saat Rezenkov mendengar sebuah sipir yang sedang curhat tentang wanita yang mereka sukai, Rezenkov pun berniat untuk membantunya dengan membuatkan sebuah surat. Sersan yang mengetahui hal itu langsung menyeret Rezenkov ke sebuah ruangan. Di sana Rezenkov sangat tampak ketakutan, berpikir bahwa ia akan segera disiksa lagi. Tapi ia duga sang sersan masal meminta Rezenkov untuk membantunya membuatkan surat untuk wanita yang ia sukai. Semenjak kejadian itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Hingga suatu hari saat Rezenkov kembali membuatkan surat, ia teringat saat-saat bahagia bersama istri dan juga anaknya. Tak hanya itu saja, semakin hari sang sersan menjadi semakin baik. Dia memberikan makanan yang layak dan juga termasuk Namun kebahagiaan itu gak berlangsung lama, karena lagi-lagi mereka harus dipindahkan ke penjara lain. Naasnya kali ini mereka ditempatkan di sebuah sel yang sangat sempit, tanpa ada jendela satupun. Kondisi ini membuat Pepe semakin depresi dan terus-terusan berhalusinasi. Di tahun berikutnya, tepatnya tahun 1979, mereka kembali dipindahkan. Beruntung kali ini mereka ditempatkan di tempat yang lebih layak dari sebelumnya. Dan yang membuat mereka senang di tempat itu, akhirnya mereka bisa kembali berkomunikasi melalui ketukan dinding. Besok adalah hari pertama Nato mendapatkan kunjungan dari anaknya. Di sana Rezenkov memberikan saran untuk menceritakan hal-hal yang menyenangkan pada sang anak.
Suatu hari Nato mendengarkan suara mesin tik yang tengah digunakan sipir. Ia mencoba mencuri tahu dengan mencatat sejumlah suara ketikan di sebuah sabun. Saat ia sedang mencermati tulisannya, tiba-tiba beberapa sipir datang dan membawa fasilitas seperti meja, kursi, radio, surat kabar, dan lain-lain, yang membuat ketiganya nampak kebingungan. Namun di sisi lain mereka tampak senang, karena setelah sekian lama akhirnya mereka bisa hidup layak. Bahkan mereka bisa membaca dan mendengarkan berita yang ada di luar penjara. Keesokan harinya, mereka bertiga dibawa ke kantor pemerintahan untuk menghadap ke Komite Palang Merah Internasional. Sebelum masuk ke dalam ruangan, seorang perwira mengingatkan mereka untuk tidak mengatakan hal yang macam-macam, termasuk apa yang telah mereka alami di penjara. Namun pada kenyataannya saat di dalam ruangan, ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Retírese. Mauricio Rosenkopf. Retírese. José Alberto Mujica. Retírese. dan yang lebih parahnya lagi, setelah itu semua itu fasilitas yang telah kemarin diberikan diambil kembali oleh pihak penjara, termasuk sabun milik Nato. Rupanya itu hanyalah akal-akalan pihak penjara untuk menutupi kelakuan kejam mereka pada tahanan mereka. Beberapa hari setelahnya, Jenderal kembali datang untuk menemui Nato dan menanyakan maksud dari tulisan yang ada di sabunnya. Sang jenderal mencurigai jikalau Nato akan melakukan pemberontakan lagi. Beruntung Nato bisa membela dirinya dengan mengatakan bahwa tulisan itu hanyalah sebuah permainan untuk menemani hari-harinya. Namun sang jenderal tidak mempercayainya dan malah mengingatkan masa lalunya saat Nato tertangkap. Dulu saat pemerintahan militer mulai memburu kelompok Tumpah Maros, jenderal beserta anak buahnya mengepung rumah Nato. ¡Avance! Y soy responsable. Y acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie. Nato mengatakan bahwa sampai kapanpun ia akan mengingat kejadian itu. Dia juga mengatakan bahwa sekarang ia sedang bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dulu. Dan ia yakin bahwa pada akhirnya kebaikan akan selalu menang. Sementara di tempat lain, terlihat Ibu Pepe yang kembali mengunjungi anaknya. Kali ini ia berhasil bertemu dengan anak tercintanya. Namun perasaan senang dan sedih bercampur menjadi satu saat mengetahui anak tercintanya mengalami depresi yang berat. Sang ibu pun memotivasi Pepe untuk terus bertahan. ¡Cállate! Mamá una mierda, escúchame bien. Y los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Kata-kata motivasi dari ibunya membuat Pepe terus berpikir hingga suatu hari saat pihak dari penjara melakukan sebuah upacara di dekat kamar sel Pepe, ia terus mengganggu upacara itu dengan berteriak minta barang-barang yang dibawakan ibunya. Sang kepala sipir dan anak buahnya bergegas menuju kamar Pepe untuk memberinya pelajaran. Namun Pepe yang mengetahui rahasia perselingkuhannya, si kepala sipir mengancam akan memberitahukan pada seluruh anggota upacara jika tidak memberikan barang-barang dari sang ibu. Keesokan harinya, Pepe dibawa ke psikiater karena terus mendengar suara aneh di kepalanya. Ia menceritakan semua halusinasinya yang selama ini ia alami, dan sang dokter mengatakan bahwa kemungkinan besar Pepe telah mengalami gangguan psikis.
Jadi dokter menyarankan Pepe untuk beristirahat dan menenangkan dirinya. Voy a necesitar que aguante, sobreviva, falta poco. Di tahun 1980, Uruguay melakukan referendum di mana sebagian besar rakyat memilih agar sistem demokrasi kembali ditegakkan. Hal ini memberikan sebuah harapan untuk para tahanan politik. Meskipun hari-hari berikutnya mereka masih mendapatkan perlakuan kejam dari para sipir. Hingga pada tahun 1983, mereka kembali dipindah ke dalam penjara, di mana sersan yang pernah dibantu Resiko berada di sana. Sang sersan bercerita bahwa ia sudah menikahi kekasihnya. Untuk berterima kasih, sang sersan pun menawarkan bantuan pada Resenkov. Namun bukan makan atau fasilitas yang ia minta, melainkan bertemu dengan kedua sahabatnya. Pertemuan itu menjadi pertemuan paling mengharukan setelah sekitar 10 tahun mereka tidak pernah bertemu. Dan singkat cerita, pada tahun 1984, mereka kembali dipindahkan ke tempat pertama kali mereka dikurung. Bukan hanya itu saja, di sini mereka mendapatkan seragam tahanan yang mengisyaratkan bahwa mereka bukan lagi tahanan politik dan bukan lagi sandera negara. Dan suatu hari, para sipir membawa Nato ke sebuah lapangan. Para tahanan lain yang mengenalnya langsung menyoraki Nato dengan semangat. Dengan sisa-sisa tenaganya, Nato pun seolah memainkan bola. Mencetak gol ke arah para sipir merupakan perayaan Nato yang menandakan bahwa kemenangan demokrasi sudah di tangan mereka. Malam harinya, Pepe memakai pispon dari ibunya untuk digunakan sebagai pot. Ia menanam benih bunga yang nantinya akan jadi teman di hari-harinya selanjutnya. Hingga setahun kemudian, akhirnya pemerintahan Uruguay kembali ke sistem demokrasi yang membuat para tahanan akhirnya bisa dibebaskan. Pepe keluar dengan membawa bunga yang dulunya ia tanam, menandakan bahwa ia mampu bertahan sampai akhir. Kemudian disusul oleh Nato dan juga Resenkov. Para warga terlihat antusias untuk menyambut mereka, mengingat perjuangan mereka yang begitu besar di masa lalu. Begitupun dengan keluarga mereka, masing-masing